informasi. Jadi dia punya tugas, tapi dia tidak tahu pengetahuan yang dia miliki tidak bisa menyelesaikan tugas itu, sehingga dia ada bahasanya gap gitu ya, atau kesenjangan. Dia harus menyelesaikan ini, tapi dia tidak punya kemampuan untuk itu. Jadi dia harus bagaimana agar masalahnya atau tugasnya itu bisa selesai. Nah, so he went to the library. Jadi dia pergi ke perpustakaan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika dia tahu saya punya tugas matematika, saya harus menyelesaikan. Di mana saya harus menyelesaikannya? Oh, di perpustakaan. Nah, itu juga salah satu kemampuan literasi informasi. Dia mampu memutuskan sumber informasi mana yang dia gunakan untuk mendapatkan informasi itu. Nah, itu namanya locate and access, tahu di mana lokasinya dan bagaimana mengaksesnya. Murid itu memutuskan untuk mencari informasi yang dapat menyelesaikan masalahnya dan tahu di mana dia harus mengaksesnya, dan dia memutuskan untuk ke perpustakaan. Nah, ini pada step locate and access. Kalau dalam stepnya, emang literasi informasi itu berkembang di luar ya, makanya biasanya pakai bahasa Inggris. Jadi dia tahu di mana tempatnya dan bagaimana mengaksesnya. Nah, di sini siapa yang akan membantu ketika dia ke perpustakaan? Tentu pustakawannya, ya. Pustakawan berpikir bagaimana cara menyelesaikan permasalahan si siswa ini yang mendapatkan tugas matematika. Nah, sekarang siswanya tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dia akhirnya memutuskan untuk mengakses dan mengorganize apa-apa yang sudah dipelajari dan mengaplikasikannya di tugas itu. Nah, ini misal pustakawannya, kalau pustakawannya memang tahu bisa menyelesaikan tugas PR atau PR matematika itu, ya cukup si siswa itu diskusi sama pustakawan. Tapi ketika pustakawannya juga tidak tahu, nah pustakawannya itu bisa ke sumber informasi yang ada di perpustakaan untuk membantu si siswa ini. Nah, ini namanya access and organize. Jadi, informasi-informasi yang didapatkan oleh siswa itu dia tadi evaluasi dan kemudian dia kumpul mana yang diambil, mana yang enggak dipakai. Nah, itu harus disusun, diorganize, mana yang sesuai dengan kebutuhan. Saya sekarang tahu bagaimana cara menyelesaikan. Ini nanti kita akan pelajari tentang model-modelnya. Jadi itu secara singkatnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk tentang literasi informasi. Cara sederhananya seperti itu. Nanti akan kita kembangkan dengan berbagai model. Modelnya nanti akan kita pelajari bersama. Nah, ini perkembangan literasi informasi. Jadi memang dulu itu pustakawan tidak memiliki tugas sebagai tidak harus memiliki kemampuan untuk literasi informasi. Dia tidak harus menjadi information literate atau melek informasi gitu ya. Dulu itu tugas pustakawan hanya bibliografer, reference librarian, catalog librarian. Bibliografer itu dia yang mengelola koleksi. Reference librarian itu dia pustakaan referensi yang menjawab pertanyaan. Nah, dan yang terakhir cataloging librarian, dia yang melakukan proses pengolahan ya di koleksi perpustakaan. Nah, baru berkembang ACRL, Association of College and Research Library, itu mengembangkan konsep library instruction
secara tradisional pada tahun 1990-an. Jadi, Library Instruction adalah program yang memberikan instruksi bibliografi melalui beragam teknik yang memungkinkan mereka menjadi information literate. Jadi, pustaka di sini jadi selain memiliki kemampuan untuk melakukan tadi ya kemampuan literasi informasi, juga bagaimana harus mengajarkan kemampuan itu ke pemustaka. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi pustakawan itu juga punya tanggung jawab untuk mengajarkan itu ke pemustaka, karena nanti akan ada jawabannya di belakang. Makanya tadi siswanya itu harus tahu sendiri, harus mandiri. Oh, dia punya tugas, dia tidak bisa menyelesaikan. Lalu dia bisa memutuskan bagaimana dia harus mendapatkan itu untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, dia harus mandiri seperti itu. Dan yang membuat seperti itu adalah salah satu perannya adalah pada pustakawan sekolah. Ini pengertian literasi informasi. Nanti akan saya upload ya, ada sedikit bahan ajar, bahan untuk tambahan kuliah mata pelatihan ini. Jadi nanti bisa dibaca lebih ke pengertian dan tujuan dan fungsinya tentang literasi informasi. Nah, ini saya sudah highlight, kita perhatikan pada yang sudah saya highlight ini, sudah saya tebali. Jadi memang literasi informasi itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, mengatur secara efektif untuk membuat, menggunakan, dan mengomunikasikan informasi untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Nah, ini merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk belajar sepanjang hayat. Jadi kan kita sekarang Bapak Ibu juga sudah tidak asing ya dengan belajar sepanjang hayat. Semua orang dituntut untuk melakukan untuk belajar sepanjang hayat. Nah, salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah literasi informasi. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah formal, tapi setelah lulus dari sekolah formal pun semua orang diharapkan tetap belajar. Karena apalagi sumber informasi saat ini sangat mudah kita akses dari manapun gitu ya. Jadi tidak susah untuk kita belajar gitu ya, belajar apapun. Nah, salah satu yang harus kita miliki untuk menghadapi itu atau untuk bekal kita belajar sepanjang hayat adalah kemampuan literasi informasi. Nah, literasi informasi memberdayakan orang di semua lapisan masyarakat. Makanya tadi ini harus dimiliki oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pustakawan atau siswa atau mahasiswa, tapi seluruh masyarakat juga harus memiliki ini. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pribadi, sosial, pekerjaan, dan pendidikan. Ini ada pengertian lain, ELE itu Asosiasi Pustakawan di Amerika. Ini kemampuan mengenali kapan informasi dibutuhkan, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Ini yang tadi saya sampaikan, harus memiliki, harus berpikir kritis atau critical thinking ya, Bapak Ibu. Untuk menguasai kemampuan literasi harus dibekali juga dengan kemampuan berpikir kritis. Jadi jangan mudah percaya. Ini warning ke Bapak Ibu biasanya ya, ada di grup, ada broadcast, sebarkan. Nah, itu jangan langsung disebarkan ya. Jadi harus kita cek apakah informasi ini benar atau tidak. Nah, jangan sampai kita malah menjadi salah satu pelaku untuk penyebaran hoax itu. Jangan, apalagi memproduksi ya. Nah, kita harus benar. Nah, salah satu yang kita harus miliki adalah berpikir kritis itu. Jadi ketika kita mendapatkan pesan apapun, kita harus pertimbangkan dulu, harus kita nilai dulu. Benar nggak sih ini? Kok dari kontennya seperti ini, apalagi kalau kita kan tinggal cross check ya. Kominfo juga punya di websitenya itu punya untuk ngecek kebenaran informasi gitu, dan itu sangat bermanfaat. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan broadcast itu jangan langsung disebar, tapi harus dicek dulu. Nah, ini SILIP, Charter Institute of Library Information Professional, juga mendefinisikan informasi
literasi informasi, kemampuan untuk berpikir kritis dan membuat penilaian yang seimbang terkait informasi yang ditemukan dan digunakan. Jadi ini penekanannya adalah literasi informasi harus memiliki daya pikir yang kritis. Tujuannya apa sih kira-kira? Nah, ini tujuannya adalah mempersiapkan individu agar memiliki keterampilan dan daya kritis dalam mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, mengevaluasi berbagai sumber informasi, dan menggunakan informasi yang didapatkan secara bijak. Manfaatnya dapat mengakses informasi secara efektif dan efisien, jadi kita tidak buang-buang waktu ketika kita punya masalah mencari informasi, ketika kita punya kemampuan literasi informasi itu kita tidak membuang waktu kita, tapi dengan cepat kita akan menemukan informasi yang kita butuhkan. Mengevaluasi informasi secara kritis dan kompeten, menggunakan informasi secara akurat dan kreatif, menjadi seorang pembelajar yang independen. Nah, ini tadi hubungannya sama literasi informasi itu diperlukan untuk belajar sepanjang hayat. Jadi ketika Bapak Ibu meskipun sudah selesai sekolah, kita tetap menjadi pembelajar, karena belajar itu tidak hanya di bangku sekolah, tapi dalam kondisi apapun juga kita harus belajar. Nah, ini menjadi pembelajar yang independen dan mencari informasi sesuai kebutuhannya. Ketika kita menjadi pembelajar yang independen, misalnya siswa tadi ketika mendapatkan tugas matematika, dia tidak nangis nyari orang tuanya gitu ya. Saya punya tugas matematika, bagaimana menyelesaikannya gitu. Itu kan belum independen, dia belum mandiri. Tapi ketika dia sudah mandiri, dia dapat tugas ini, dia tahu bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas itu. Cari informasinya di mana, dia harus kemana, dia harus menghubungi siapa, dia harus membaca apa untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, itu yang kita harapkan dari siswa-siswa kita di sekolah. Bukan seperti itu Bapak Ibu, menjadi pembelajar mandiri ya. Nah, perkembangannya kalau di UNESCO selain literasi informasi juga dituntut memiliki literasi media. Karena kita tahu sekarang media juga banyak sekali berkembang dan kita memang harus selektif ya memilih media. Nah, ini saya tidak akan bahas, tapi nanti silakan Bapak Ibu jika ingin tertarik mengeksplor lebih jauh, ada kurikulumnya juga bisa disari nanti ya. Ini kemampuan-kemampuan dalam literasi media. Nah, sebelum itu, apa sih pentingnya kalau siswa kita itu punya kemampuan literasi informasi, dan siapa sih yang berperan untuk mendidik siswa itu punya kemampuan literasi informasi? Ini ada kutipan video sedikit. Nah, kita tahu sendiri Bapak Ibu, di internet tuh ada berapa page sih? Ini 8,45 juta page gitu ya. Dan itu isinya informasi semua. Itu kalau makanya sekarang berkembang namanya ledakan informasi, banjir informasi. Jadi kita sudah nggak tahu mana informasi yang benar dan mana yang salah gitu. Sebegitu banyaknya. Dulu mungkin sebelum ada internet kita untuk mencari informasi masih cukup susah. Tapi kalau sekarang informasi itu udah bagian dari kehidupan kita gitu ya. Ada pertanyaan, bagaimana kamu menemukan apa yang kamu butuhkan? Chip, how do you know what websites to use for your research? Well, the first thing I do is I look. Ini ada pertanyaan ke siswa ini. Jadi website apa yang kamu biasanya gunakan ketika untuk kebutuhan penelitian kamu atau tugas kamu gitu ya? Ini saya kasih itu ya Bapak Ibu. Chip, how do you know what websites to use for your research? Well, the first thing I do is I look for the author of the website. Nah, yang pertama dicari ketika kita banyak sekali alamat website ya di internet, si siswa itu pertama dilihat adalah author atau penulisnya. Siapa sih yang menulis dari website itu?
website so I can find out if they're an expert in this and then they know it. Nah, ketika dia tahu siapa yang menulis, dia akhirnya tahu dia untuk mengidentifikasi keahliannya, punya kapabilitas nggak sih orang ini untuk menulis apa yang ditulis. Nah, and then They're talking about. I also check nah, sehingga kita akan tahu, oh dia itu backgroundnya ini, kenapa nulisnya ini gitu. Apakah sesuai background dia dengan apa yang ditulis. to see if when the website was last updated. Nah, yang kedua adalah dia juga ngecek kira-kira website itu kapan terakhir update. Ya, jangan sampai website yang udah lama nggak update, kita kutip gitu ya. Nah, itu berarti kan nggak di-update isinya sama yang mengisi website gitu. In case it's really old material and I need to find a new source. Nah, dia harus mencari sumber informasi yang terbaru karena kita tahu sendiri ya, sekarang itu perkembangannya sangat cepat. Kalau informasinya lama, itu biasanya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. I see whether what the purpose of the website is. If it's a commercial site or a government site, I can use that to my advantage. And I make sure that it is relevant to my topic. Nah, selain itu dia juga ngecek kira-kira ini websitenya memang untuk komersil, untuk jualan, apa memang dia government yang punya pemerintahan yang punya otoritas untuk mengeluarkan statement tersebut. Nah, itu juga menjadi pertimbangan dia. Or whatever I'm researching. Dan juga harus memperhatikan yang terakhir, relevansi dengan topik dia. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana kok bisa kamu begitu pintar gitu ya? Kok bisa kamu mencari itu semua gitu? Kok bisa kamu melakukan itu semua gitu? My librarian taught me. Nah, siapa yang mengajari Bapak Ibu? Pustakawannya. Pustakawan saya yang mengajarkan saya tentang kemampuan tadi. Nah, ini menjadi gambaran untuk Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu harus memiliki kemampuan literasi informasi untuk diri sendiri dan juga mengajarkan ke siswa-siswa Bapak Ibu agar menjadi pembelajar yang mandiri. Seperti ini ya. Using Google is easy. Finding the best information takes skill. Jadi kita semua orang bisa menggunakan Google ya Bapak Ibu ya. Siapa sih yang sekarang anak kecil aja yang sudah bisa baca, bisa menggunakan Google dengan mudah, tinggal masukkan kata kunci, keluar deh informasi sebegitu banyak gitu. Tapi untuk menemukan informasi yang terbaik itu membutuhkan kemampuan, dan kemampuan ini kita dapatkan di literasi informasi. Berapa kalian kesini? Ini nih. Bapak Ibu sebentar saya izin pindah ruangan ya.
Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya terdengar. Terdengar ya suara saya ya? Terdengar Ibu. Ya. Terdengar Ibu. Sedang di kampus terus akhirnya nyari tempat buat belajar. Ya, saya lanjutkan lagi yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi, jadi kemampuan literasi informasi itu sangat kita butuhkan. Jadi kalau melihat video tadi, kira-kira ada yang mau komentar nggak? Ya video tadi apa sih yang dipikirkan? Ada seorang siswa, terus dia pinter gitu, terus yang ngajarin siapa sih yang ngajarin ternyata pustakawannya. Ada yang mau berkomentar dari video tadi? Silahkan, ada yang mau komentar tentang video tadi? Tapi tadi paham kan ya dari video yang tadi, hasil bahasanya tadi sudah saya terjemahkan. Mohon maaf Ibu, tadi kami sempat gangguan jaringan, jadi saya kurang menyimak. Yang lain mungkin? Ya, silahkan Bunia. Baik, terima kasih Bu Dian. Menginspirasi sekali Bu Dian ya, video tadi ternyata tidak hanya seorang guru yang bisa mengajari siswa, ternyata seorang pustakawan pun harus mempunyai jiwa mengajar, jiwa memberikan informasi tentunya yang valid, yang bisa dicerna, yang bisa dipahami oleh seorang pemustaka seperti itu. Mungkin itu sih nanti ternyata pustakawan juga bisa menjadi seorang guru di perpustakaannya sendiri seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, benar sekali Bu ya. Coba kita dengarkan lagi sekali lagi Bu Baik. Silahkan Bu Baik. Ya, terima kasih Bu. Saya menonton video itu saya bingung pakai bahasa yang tidak saya pahami, tapi alhamdulillah Ibu sudah menjelaskannya dengan sangat baik. Nah, dan dapat saya ambil kesimpulan dari video tadi adalah bahwa sebagai seorang pemustaka juga dapat memberikan pendidikan, dapat mendidik orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk menambah pengetahuan orang lain. Jadi intinya sebagai pustakawan kita mempunyai kemampuan literasi yang bagus. Itu saja. Iya, terima kasih Bu Nia sama dan Bu Baik tadi nanti sampaikan. Oh, ada lagi yang mau menyampaikan, silakan Pak Joko Santoso. Jadi, terima kasih kesempatannya. Menurut saya video itu sangat menginspirasi Bu ya. Jadi nilai pentingnya adalah bagaimana kita mengajarkan siswa itu untuk bisa menyaring informasi yang dia dapatkan ketika di internet. Jadi diajarkan bagaimana sumbernya harus relevan, dan juga penulisnya juga harus yang expert seperti itu, yang berpengalaman. Jadi ketika kita mengajarkan anak sekarang sangat miris ya dengan internet, sudah siswa-siswa sekarang sudah terbiasa menggunakan internet, namun siswa kebanyakan tidak menyaring ya. Jadi baik buruknya mereka ambil semua. Nah ini sangat menurut saya sangat ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Jadi penting untuk kita sebagai pustakawan untuk bisa mengajarkan siswa agar siswa tersebut bisa menyaring informasi yang baik saja, kemudian meninggalkan yang buruk. Mungkin itu saja dari saya Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Joko Santoso, benar sekali ya Bu Kayu tadi sudah menyimpulkan dengan luar biasa. Jadi di sini menyadarkan bahwa pustakawan itu tidak hanya pekerjaan mengelola koleksinya saja, tapi di sini juga menekankan bahwa pustakawan juga punya tanggung jawab untuk mendidik ya, mendidiknya khususnya yang berkaitan tentang apa yang kita miliki atau yang perusahaan miliki tentang sumber informasinya. Nah, salah satu yang kita ajarkan di sini adalah tentang literasi informasi. Jadi nanti kalau di mata pelatihan pelayanan, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan materi juga tentang pendidikan pemustaka. Jadi memang kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik pemustaka itu. Salah satunya dengan mendidik untuk memiliki kemampuan literasi informasi dan lain sebagainya. Biasanya pendidikan pemustaka kayak memberikan informasi bahwa perpustakaan itu punya koleksi ini saja, ini aja loh, gitu. Maksudnya koleksi apa saja yang dimiliki, bagaimana cara memprosesnya. Nah itu
biasanya kita lakukan atau pustakawan lakukan itu di kegiatan pendidikan pemustaka. Nah, salah satunya adalah mengajarkan literasi informasi. Dan memang benar tadi yang Pak Joko Santoso sampaikan, yang kita using Google is easy, tapi untuk menemukan informasi yang terbaik itu butuh kemampuan. Dan kemampuan yang sangat dibutuhkan adalah literasi informasi. Jadi agar siswanya bisa menggunakan informasi yang memang benar dan informasi yang salah, sehingga dia tidak jadi terjerumus gitu kayak menggunakan informasi yang salah ya. Seperti saya izin lanjutkan lagi. Oh ya, ada pertanyaan dari Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Terima kasih Bu. Ada suatu soal, ada beberapa pilihan. Kemudian yang terakhir itu kalau nggak keliru itu ada namanya sebagai seorang teacher. Nah, kemudian apakah perbedaannya dengan itu? Apakah itu juga sebuah pilihan yang benar atau tidak? Kemudian yang kedua adalah kita berbicara tentang bagaimana menjadi seorang yang librarian literate. Tapi kalau anak-anak itu tidak tanya itu, terus bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, mohon maaf Pak, yang pertama tadi pertanyaannya apa? Pilihan jawabannya? Ada sebuah soal, entah itu soal di mana ya, saya lupa. Itu ada beberapa pilihan bahwa sebagai bibliografer atau apa. Kemudian yang terakhir itu adalah sebagai seorang teacher. Nah, gitu. Itu apakah juga pilihan benar atau bukan? Nah, itu kan tadi kan kita berbicara tentang menjadi seorang pendidik atau sebagai seorang guru, walaupun itu sebagai dalam arti cuma dalam lingkup perpustakaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bayu Rohadi. Jadi sebagai mungkin di sini maksudnya teacher atau guru itu lebih ke yang tadi ya, in the library instructor. Jadi dia memberikan seperti ya tadi, mengajarkan, mendidik pemustaka, tapi lebih ke bagaimana memberdayakan sumber informasi yang ada di perpustakaan. Jadi mungkin cukupnya seperti itu. Mungkin tapi biasanya istilah yang kita gunakan, khususnya kalau di perpustakaan kan sekarang perpustakaan sekolah berkembang juga yang namanya teacher librarian ya Bu Ibu ya. Dia juga punya tanggung jawab sebagai seorang librarian, juga sebagai guru gitu, karena ada fungsi mendidiknya tadi. Nah mungkin itu yang dimaksud kenapa di situ disebutnya sebagai teacher juga gitu, karena ada fungsi untuk mendidik siswa-siswa yang mungkin tapi cukupnya di sini lebih kayak lebih seperti memberdayakan sumber informasi yang ada di perpustakaan gitu. Yang kedua tadi kalau kita mau ya, kalau siswanya sadar gitu ya, kalau dia butuh informasi dan datang ke perpustakaan atau enggak gitu kan. Kalau ternyata dia tidak sadar, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah ini mungkin biasanya karena dia tidak tahu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi mereka tidak tahu bahwa di perpustakaan itu dia bisa mendapatkan informasi. Kepada pustakawan dia bisa meminta bantuan untuk mencarikan informasi. Nah itu yang perlu kita sampaikan ke mereka, bahwa kalau siswa-siswa membutuhkan informasi bisa secara langsung gitu ya, bisa disampaikan ke siswa secara langsung atau ke guru, di titik pesan guru bahwa dari di perpustakaan siswa-siswa itu juga bisa mencari informasi loh gitu. Dan juga bisa langsung konsultasi ke pustakawannya, karena pustakawan di sini punya kapasitas untuk membantu siswa-siswa dalam menyelesaikan permasalahannya atau menyelesaikan tugas-tugas di sekolah dengan sumber informasi yang ada di perpustakaan. Nah, itu harus disampaikan, karena biasanya mereka tidak datang karena dia tidak tahu bahwa ternyata ada peran perpustakaan yang seperti itu. Jadi sebenarnya itu Pak Bayu. Harus jemput bola atau gimana? Seperti kalau kita di Indomaret itu kan selamat datang, ada yang bisa dibantu. Oh, ya. Boleh kalau ada yang mau seperti itu ya Pak ya. Tapi mungkin bisa kayak kita buat paparan pengumuman atau program-program yang itu menstimulus
atau menarik siswa untuk agar datang gitu ya, datang terus kita ajak diskusi gitu untuk memperkenalkan bahwa di perpustakaan itu kalian bisa dapat apa saja sih. Nah, selain itu juga dengan pendidikan pemustaka tadi dia salah satu menjadi promosi dari perpustakaan ke siswa-siswa juga. Biar mereka tuh tahu bahwa di perpustakaan itu sebenarnya apa saja. Karena biasanya kan kalau image-nya perpustakaan sekolah kan kurang menarik gitu ya, apalagi kalau ada di pojokan, terus buku-bukunya jangan-jangan nanti buku paket semua, jadi kayak kurang menarik gitu. Itu harus kita ubah dulu image-nya. Kita perkenalkan pustakaan yang kita desain pustakaan itu menjadi semenyenangkan mungkin gitu ya. Semenyenangkan. Semenyenangkan mungkin. Dibuat desain seperti itu agar mereka tuh datang gitu, dan kita memperkenalkan diri sebagai pustakawan yang mau seperti apa sih gitu kan. Nah, kalau memang tadi menjadi seorang pendidik, ya kita harus berinteraksinya dengan menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu punya kemampuan untuk mendidik mereka juga untuk mencari informasi. Berarti kita lepas itu ya Bu ya, kita lepas logo mohon jangan berisik gitu. Iya, benar Pak. Iya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mungkin kalau tahu di perusahaan perguruan tinggi ya, memang ada spot-spot yang memang itu dikhususkan untuk membaca gitu. Tapi banyak juga spot yang memang dibuat untuk itu tempat diskusi gitu. Nah, itu silakan Bapak Ibu mungkin buat ruangan seperti itu gitu. Sekarang perusahaan itu tidak hanya jadi tempat membaca aja, tapi tempat untuk berdiskusi dan lain sebagainya juga kita harus siapkan di perusahaan. Kalau genipin gitu ya, jangan bisik gitu ya, gitu. Itu sudah tidak cukup relevan untuk saat ini. Itu perkembangannya sangat besar. Berarti kita cari librarian yang yang agak hanya omong ya Bu ya. Iya, dituntut sih ya Pak ya. Kayaknya nggak harus dicari, kalau emang Andanya siapa harus dituntutnya seperti itu, mau tidak mau ya. Seperti itu Pak Bayu. Terima kasih. Sama-sama Pak Bayu, saya izin lanjutkan materi. Nah, ini kita masuk ke diskusi kelompok Bapak Ibu. Jadi ada model-model literasi informasi sebelumnya di sini. Nah, masuk ke materi pokok yang kedua, ada berbagai model literasi. Nah, ini saya ambil yang banyak digunakan di perpustakaan sekolah. Ini silakan Bapak Ibu diskusikan. Silakan Bapak Ibu mencari sumber informasi untuk menyelesaikan tugas ini dari manapun, tapi harus tetap dievaluasi ya. Dievaluasi informasinya benar atau tidak. Ini kemarin ada berapa kelompok Bapak Ibu? 5 Bu. Oh pas ya berarti ya, ada 5 ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 adalah the big stick. Ini bahasanya the big stick. Nanti kalau di searching pasti dapat banyak the big stick literacy, information literacy. Atau yang ke nomor 2 adalah super tree, literasi kemampuan model literasi informasi super tree. Dan yang terakhir adalah information skills process full count untuk kelompok 4 dan 5. Jadi jelaskan model itu seperti apa, ada berapa tahap, di setiap tahapnya apa saja, lalu kemudian implementasikan dalam contoh. Misal kayak tadi siswa ketika butuh tugas matematika di mana dia harus mencari informasi apa yang dilakukan sesuai dengan model yang Bapak Ibu bahas di masing-masing kelompok. Bagaimana Bapak Ibu untuk jelas? Ada pertanyaan soal tugas? Waktu diskusinya berapa menit ya Bu? Waktu diskusinya sebentar saya cek ya. Kita masih 10:39. 30 menit cukup? Cukup ya? Ya, cukup. Ya, 30 menit. Jadi kita akan selesai
pukul 11:09. Setelah itu silakan Bapak Ibu nanti presentasikan. Jadi kalau mau dibuat di PowerPoint sederhana juga boleh ya. Jadi sederhana aja, tidak harus bagus. Yang penting dari isinya tadi. Kelompok 1 dan 2 tadi membahas apa? Big Six. The Big Six ya. Yang ke kelompok 3 Super 3. Yang kelompok 4 dan 5 adalah Information Service Process dari Kulpa. Bapak Ibu jelaskan apa saja yang dimaksud dari model itu dan dibuatkan contohnya. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Ya, karena sudah cukup jelas, saya izin membuat report room. Nanti Bapak Ibu silakan langsung memilih sesuai dengan kelompoknya ya. Saya akan buat Tadi kelompok 3 apa ya tadi ya? Super 3, Pak. Super 3. Ya, saya copy aja kali. Sebentar saya copy ini. Ada di chat ya Bapak Ibu ya untuk pembagiannya, silahkan di copy dan saya izin buka roomnya, silahkan langsung dipilih.